Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan ibu dosen. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah di mana pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul untuk melakukan pembelajaran bimbingan konseling dengan dosen pengampu Dr. Dina Sukma, SPSI, SPD, MPD. Adapun kami kelompok 11 yang beranggotakan Audrey Listia Marpaung, Fadil Ansori, dan Anwar Hidayat akan menjelaskan terkait pendekatan dan model pelayanan BK komprehensif. Next. Dengan topik pembahasannya yaitu konsep dasar bimbingan dan konseling komprehensif, dan kemudian ada komponen-komponen pendekatan dan pelayanan bimbingan dan konseling komprehensif. Baiklah, terkait topik pertama, konsep dasar bimbingan dan konseling BK komprehensif akan dijelaskan oleh Fadil Ansori. Kepada Fadil, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan menjelaskan materi konsep dasar bimbingan dan konseling komprehensif. Bimbingan dan konseling yang komprehensif tidak hanya sekedar merupakan suatu program, melainkan suatu inisiatif yang melibatkan berbagai pendekatan dan model layanan. Tujuan utamanya adalah memberikan dukungan holistik kepada individu dalam pengembangan pribadi, akademik, dan karir mereka. Inisiatif ini menciptakan kerangka kerja yang melibatkan kolaborasi erat antara konselor, guru, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dengan tujuan menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya mendukung, tapi juga dapat mengatasi beragam kebutuhan siswa. Proses sistematis menjadi inti dari implementasi program ini, dimulai dari tahap perencanaan yang cermat, desain yang sesuai dengan kebutuhan siswa, implementasi yang terarah, evaluasi yang berkelanjutan, hingga keberlanjutan agar dampak positif dapat terus dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap langkah yang diambil merupakan bagian integral dari suatu proses yang terstruktur dan terorganisir dengan baik. Bimbingan dan konseling komprehensif bukan hanya tentang menghadapi masalah yang ada, melainkan tentang menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan positif setiap individu. Dengan mengintegrasikan berbagai aspek dalam layanan, program ini membuka pintu untuk mendukung siswa dalam mengatasi tantangan, mengembangkan potensi mereka, dan membimbing mereka menuju kesuksesan secara menyeluruh. Jadi, bimbingan dan konseling yang komprehensif merupakan program yang mencakup berbagai pendekatan dan model layanan untuk memberikan dukungan holistik kepada individu dalam pengembangan pribadi, akademik, dan karir mereka. Ini melibatkan kolaborasi antara konselor, guru, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mengatasi berbagai beragam kebutuhan siswa. Program ini dipandu oleh proses sistematis yang mencakup perencanaan, desain, implementasi, evaluasi, dan berkelanjutan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fadil Ansori atas penjelasannya terkait konsep dasar bimbingan dan konseling komprehensif. Baiklah, next. Materi selanjutnya terkait komponen-komponen pendekatan dan pelayanan bimbingan dan konseling komprehensif. Ada beberapa komponen-komponen pendekatan atau pelayanan yang diberikan oleh bimbingan dan konseling komprehensif, yaitu layanan dasar bimbingan, layanan peminatan dan perencanaan karir, layanan responsif, dan layanan perencanaan individual, serta dukungan sistem. Baiklah, berikutnya layanan dasar bimbingan dan layanan peminatan dan perencanaan karir akan dijelaskan oleh Anwar Hidayat. Kepada Anwar, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan materi tentang komponen dasar bimbingan. Yang pertama yaitu layanan dasar bimbingan dan tujuan dan layanan peminatan dan perencanaan karir. Nah, yang pertama yaitu layanan dasar bimbingan. Layanan dasar bimbingan ini dapat kita pahami sebagai suatu proses yang melibatkan penyediaan dukungan kepada seluruh
konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur, baik secara klasikal maupun kelompok, yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk mengembangkan kemampuan penyesuaian diri secara efektif sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan dengan tujuan untuk mencapai standar kompetensi kemandirian. Nah, tujuan dari layanan dasar bimbingan ini yaitu untuk memberikan dukungan dan panduan kepada individu atau konseli, khususnya siswa, dalam pengembangan aspek pribadi mereka dan akademik mereka. Layanan ini secara konkret akan membantu siswa untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap mata pelajaran akademik dan fokus pada peningkatan hasil pembelajaran. Sesi bimbingan belajar dapat difokuskan pada mata pelajaran atau keterampilan tertentu yang memberikan bantuan yang spesifik untuk mengatasi kesulitan yang mungkin dihadapi oleh siswa. Nah, tujuan lainnya yaitu dari layanan bimbingan dasar ini untuk melengkapi instruksi kelas, yaitu untuk memberikan peluang tambahan bagi siswa untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan mereka. Nah, yang kedua yaitu layanan peminatan dan perencanaan karir, di mana layanan peminatan dan perencanaan karir ini dapat kita pahami sebagai layanan atau sarana yang memberikan bimbingan dan dukungan kepada konseli yang disesuaikan secara personal kepada individu untuk perjalanan pengembangan karir mereka. Fokus utamanya yaitu untuk membantu individu atau konseli menjelajahi berbagai karir pilihan untuk merumuskan tujuan yang jelas dan membuat keputusan informasional berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang jalur karir di masa yang akan datang. Nah, proses perencanaan karir ini tentu yang selalu melibatkan yang pertama penilaian minat dan bakat, keterampilan, dan nilai-nilai individu untuk menyelaraskannya dengan pilihan karir yang paling tepat nantinya. Nah, melalui penilaian ini, individu akan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dimilikinya dan area yang diperlukan untuk diperbaiki oleh si konseli, sehingga akan meningkatkan kualitas hidupnya dalam menghadapi tantangan karir di masa yang akan datang. Nah, tujuan dari layanan permintaan dan perencanaan karir ini yaitu tujuan dari layanan permintaan dan perencanaan karir ini yang pertama yaitu seperti yang telah saya jelaskan dalam eh, penjelasan yang tadi sebelumnya. Yang pertama tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesadaran dirinya, yaitu layanan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran diri dari si konseli terkait dengan potensi, minat, dan nilai-nilai pribadi mereka. Sehingga dengan pemahaman dirinya yang lebih baik, individu tersebut dapat membuat keputusan karir yang lebih tepat juga di masa yang akan datang. Nah, yang kedua yaitu untuk memberikan sumber daya dan informasi. Jadi, dalam pelayanan ini, konselor bertujuan untuk menyediakan sumber daya dan informasi yang diperlukan mengenai berbagai jalur karir. Dengan demikian, maka individu si konseli akan memiliki gambaran yang jelas sehingga memudahkan dalam membuat keputusan yang terinformasi. Keputusan yang terinformasi dan akan dapat mengidentifikasinya sebagai langkah-langkah yang konkret yang diperlukannya dalam mencapai karir mereka. Nah, tujuan yang ketiga yaitu dukungan navigasi transmisi karir. Layanan pelatihan dan perencanaan karir membantu individu menghadapi transisi karir, termasuk perubahan dan kemajuan pekerjaan, sehingga memberikan panduan terkait dengan pembuatan resume atau keterampilan spesifik kepada si konseli untuk mendukung individu dalam mengelola perubahan karir di masa yang akan datang. Nah, tujuan
berikutnya yaitu tujuan yang paling utama dari layanan peminatan dan perencanaan karir ini, yaitu untuk memberdayakan individu atau memberdayakan si konseli, yaitu dengan pemberdayaan individu ini akan membuat pilihan karir si konseli itu tepat. Ini akan mencakup untuk memaksimalkan potensi dan mencapai kepuasan untuk meraih kesuksesan dalam jangka panjang. Itulah materi atau penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Anwar Hidayat atas penjelasannya terkait layanan dasar bimbingan serta layanan peminatan dan perencanaan karir. Baiklah, berikutnya itu ada layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem. 3 hal tersebut akan dijelaskan oleh saya pribadi. Yang ketiga itu ada layanan responsif. Layanan responsif merupakan pelayanan bantuan bagi para siswa yang memerlukan kebutuhan atau masalah yang memerlukan bantuan atau pertolongan segera. Pelayanan ini mencakup pendekatan krisis, remedial, serta kuratif. Peranan konselor dalam komponen ini adalah memberikan konseling baik secara individual maupun kelompok kepada siswa yang mengalami kesulitan. Berikutnya ada berkonsultasi dengan guru atau personil sekolah lainnya, serta orang tua dalam penanganan masalah siswa. Yang ketiga ada mengordinasikan strategi penanganan yang akan diberikan kepada siswa. Dan yang keempat itu membawa siswa dan keluarganya kepada para ahli lain yang lebih berwenang apabila sekolah tidak dapat memberikan pelayanan yang diperlukan. Berikutnya yang keempat, next, layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual diartikan sebagai pelayanan untuk siswa agar mampu membuat dan merencanakan masa depannya, berdasarkan pemahaman akan kekuatan dan kelemahan dalam dirinya sendiri. Layanan ini bertujuan untuk membimbing seluruh siswa agar memiliki kemampuan untuk merumuskan tujuan, perencanaan, pengelolaan terhadap pengembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karirnya. Dapat belajar memantau atau memahami perkembangan dirinya, serta dapat melakukan kegiatan atau tindakan berdasarkan pemahamannya atau tujuan yang telah dirumuskan secara produktif. Berikutnya yang kelima itu ada dukungan sistem. Dukungan sistem adalah kegiatan-kegiatan yang manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan bimbingan secara menyeluruh melalui pengembangan profesional, hubungan masyarakat dan staf, konsultasi dengan guru, staf ahli atau penasihat, masyarakat yang lebih luas, manajemen penelitian dan pengembangan. Dukungan sistem ini meliputi ada 2 aspek, yaitu pemberian layanan dan kegiatan manajemen. Dukungan sistem dimaksud untuk mempersiapkan dukungan terhadap lingkungan sekolah dan proses organisasi, layanan, manajemen, dan evaluasi program BK di sekolah. Sebagian besar layanannya bersifat tidak langsung, artinya siswa bukanlah sasaran dalam layanan ini. Kegiatan pada layanan ini meliputi koordinasi layanan, yaitu perencanaan layanan yang sesuai dengan standar nasional, melakukan konsultasi dengan Dewan Penasihat atau Advisory Komite untuk menginformasikan dan mendiskusikan tentang program BK. Dukungan sistem memberikan berbagai kesempatan bagi konselor sebagai pemimpin dan melakukan advokasi untuk memfasilitasi diskusi untuk meningkatkan kualitas sekolah dan membantu pengembangan profesional dan kegiatan-kegiatan in-service training. Baiklah, dari pemaparan materi yang telah kami berikan, dapat saya simpulkan bimbingan dan konseling yang komprehensif tidak sekedar merupakan suatu program, melainkan suatu inisiatif yang melibatkan berbagai pendekatan dan model layanan. Tujuan utamanya adalah memberikan dukungan holistik kepada individu dalam pengembangan pribadi, akademik, dan karir mereka. Inisiatif ini menciptakan kerangka kerja yang melibatkan kolaborasi erat antar konselor, guru, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
dengan tujuan menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya mendukung, tetapi juga dapat mengatasi beragam kebutuhan siswa. Layanan BK komprehensif memiliki beberapa jenis, yaitu layanan responsif, layanan perencanaan individual, dukungan sistem, ada perencanaan karir, serta layanan dasar bimbingan konseling. Baiklah, sekian presentasi yang kelompok 11 dapat sampaikan. Bagi teman-teman yang memiliki kritik, saran, serta penambahan materi maupun pertanyaan dapat bertanya di forum diskusi nanti. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.